Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muza Mustika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi, tentang sistem muskuloskeletal atau sistem rangka, yang dimana sistem rangka ini terdiri dari jaringan otot, jaringan ikat, syaraf, serta tulang, dan juga sendi. Sistem muskuloskeletal ini berfungsi untuk melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, hati, paru-paru, dan juga ginjal. Sistem muskuloskeletal ini juga berfungsi sebagai lokomotor dan juga penopang bagi tubuh kita. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh kita, yang dimana sistem muskuloskeletal ini merupakan sistem yang sangat penting dalam tubuh kita. Sistem muskuloskeletal ini merupakan komponen utama dari tulang dan juga jaringan ikat, yang dimana di dalamnya berfungsi sebagai penyusun tubuh, yang dimana terdiri dari 25% berat badan dan 50% terdiri dari jaringan otot. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, dan di sini saya akan menjelaskan tulang, bagian tulang dan fungsi dari tulang, jenis-jenis tulang serta perannya yang berfungsi di dalam tubuh. Nah, tulang ini disebut sebagai alat gerak pasif, yang dimana terdiri dari jaringan ikat, hampir 50% terdapat di dalamnya, terdiri dari air dan juga bagian-bagian yang padat. Nah, struktur tulang ini diselimuti oleh membran periosteum, yang dimana berfungsi untuk memberikan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, membran periosteum ini termasuk tulang dewasa. Perlu untuk diketahui, tulang dewasa dan tulang muda memiliki sedikit perbedaan. Nah, untuk tulang rawan pada anak-anak berasal dari mesenkim, yang dimana terdiri dari banyaknya yang mengandung sel-sel tulang rawan. Dan sedangkan untuk tulang rawan dewasa lebih banyak mengandung matriks yang berasal dari perikondrium. Perikondrium ini adalah selaput tulang rawan yang mengandung kondroblast. Nah, untuk tulang rawan dewasa ini hanya terdapat di bagian-bagian tertentu saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan tulang itu berasal atau berawal dari kisaran umur berapa. Nah, untuk proses pembentukan tulang ini bermula pada saat embrio berumur 6 hingga 7 minggu dan berlangsung hingga dia dewasa. Rangka pertama kali pada manusia yang terbentuk adalah tulang rawan atau kartilago, yang dimana tulang rawan atau kartilago ini berasal dari jaringan mesenkim, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan sel-sel tulang atau osteoblas, dan kemudian osteoblas ini atau sel-sel pembentuk tulang akan mengisi rongga-rongga tulang rawan. Untuk sel-sel tulang ini terutama dia dibentuk dari arah dalam kemudian arah luar. Untuk proses pembentukannya itu secara konsentris. Setiap satuan-satuan sel tulang ini mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf, dan kemudian membentuk suatu sistem yang biasanya disebut dengan sistem Hebers. Dan kemudian di sekeliling sel-sel tulang ini akan terbentuk senyawa protein yang akan menjamin matriks tulang. Akan terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matriks tulang. Nah, di dalam senyawa protein ini terdapat fosfor dan juga kapur, dan hal inilah yang menyebabkan matriks tulang akan mengeras. Nah, proses ini disebut dengan osifikasi. Dan kemudian berdasarkan struktur tulang ini terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara matriks atau material tidak hidup, dan kemudian matriks ini terbentuk dari osteoblas atau sel pembentukan tulang. Osteoblas ini berfungsi untuk mensekresikan dan membuat protein kolagen dan juga garam mineral. Nah, osteoblas ini akan dibentuk ketika pembentukan tulang baru dibutuhkan oleh tubuh. Ketika tulang telah dibentuk, maka osteoblas ini akan berubah menjadi tulang dewasa atau osteosit, dan selanjutnya ketika terdapat sel tulang mati atau rusak, akan dirusak oleh osteoklas atau sel pengerusakan tulang. Jaringan tulang dapat dibedakan menjadi dua, ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang sejati. Jika berdasarkan jaringan penyusun dan juga sifat fisiknya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan atau kartilago ini terdiri dari 3. Ada tulang rawan hialin, kemudian ada tulang rawan fibrosa, dan kemudian ada tulang rawan elastik. Nah, untuk tulang rawan hialin ini dia bersifat kuat atau keras dan juga elastis, terdapat di bagian ujung tulang pipa. Dan kemudian untuk tulang rawan fibrosa berfungsi untuk memperdalam rongga dari tulang panggul atau cawan-cawan dan juga rongga glenoid dari scapula. Dan kemudian yang terakhir tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini dapat ditemukan di daun telinga, kemudian di faring, dan kemudian di epiglotis. Tulang rawan atau tulang muda atau biasa disebut kartilago merupakan suatu jaringan ikat penahan berat yang relatif padat namun tidak memiliki kekuatan seperti tulang. Jaringan tulang rawan ini hanya dapat ditemukan pada 2 jenis tempat, yaitu terdapat pada sejumlah bangunan tulang rawan ekstra dan skeletal yang terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulang sejati atau biasa disebut dengan osteon. Osteon ini berfungsi untuk menyusun berbagai sistem rangka. Osteon ini memiliki sifat yang keras, beda seperti tulang kartilago atau tulang rawan. Di luar permukaan tulang sejati ini terdapat lapisan selubung fibrosa atau periosteum, dan kemudian lapisan tipis jaringan ikat atau biasa disebut dengan endosteum. Dia melapisi rongga sumsum dan meluas di dalam kanalikuli tulang kompak. Dan kemudian tulang terdiri dari berbagai komponen jika secara mikroskopisnya. Pertama, ada sistem Havers yang merupakan saluran yang berisi pembuluh saraf, kemudian serabut saraf, dan juga aliran limfe. Dan kemudian ada lamela atau lempeng tulang yang tersusun konsentris. Yang selanjutnya ada lacuna yang merupakan ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Dan terakhir ada kanalikuli yang memancar di antara lacuna dan juga tempat difusi makanan sampai ke osteon. Selanjutnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2 jenis jika berdasarkan matriks penyusunnya. Yang pertama, ada tulang kompak yang bercirikan padat, halus, dan juga homogen. Pada bagian tengah tulang kompak terdapat medullary cavity yang dimana mengandung yellow bone marrow atau sumsum kuning, yang mengandung sumsum kuning yang tersusun oleh unit osteon, yaitu Haversian system. Nah, pada pusat osteom ini mengandung saluran Haversian kanal, tempat pembuluh darah dan juga saraf, yang dimana dikelilingi oleh lapisan konsentrik. Dan selanjutnya tulang kompak spongiosa, dia dikelilingi oleh membran tipis yang biasa disebut dengan periosteum. Nah, membran ini mengandung pembuluh darah dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang spongiosa. Tulang spongiosa ini terdiri dari honeycomb root yang biasa disebut dengan trabecula. Struktur itulah yang menyebabkan tulang spongiosa ini dapat menahan tekanan. Selanjutnya, tulang dapat dibedakan menjadi 5 macam jika berdasarkan dengan perbedaan dari bentuknya. Ada tulang pipa atau tulang panjang, biasa disebut dengan ossa longa. Tulang pipa ini merupakan tulang yang memiliki panjang. Tulang pipa ini merupakan tulang yang berukuran panjang. Contohnya itu seperti os femur. Dan kemudian selanjutnya ada tulang pendek, biasa disebut dengan ossa brevia. Tulang ini memiliki ukuran yang pendek, tidak seperti tulang pipa. Contohnya itu terdapat pada tulang pangkal kaki,
dan kemudian terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Dan selanjutnya ada tulang pipih yang biasa disebut dengan ossa plana. Tulang ini memiliki ukuran yang lebar, seperti tulang belikat, tulang rusuk, dan juga tulang tengkorak. Dan kemudian ada tulang tidak beraturan atau biasa disebut dengan ossa irregular. Tulang ini memiliki bentuk yang tidak tentu, tidak seperti tulang pipa, tulang pendek, ataupun tulang pipih yang memiliki bentuk yang spesifik. Contoh dari tulang tidak beraturan ini, contohnya itu seperti tulang belakang. Dan selanjutnya ada tulang berongga udara atau biasa disebut dengan ossa pneumaroca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sendi. Anatomi sendi ini merupakan struktur tubuh manusia yang dimana mempertemukan antar tulang atau mempersatukan antar tulang yang dimana berfungsi untuk memastikan apakah kerangka tubuh itu tetap menyatu dan dapat bergerak. Nah, hubungan antar tulang itu biasa disebut dengan artikulasi. Nah, agar artikulasi itu dapat bergerak, maka dibutuhkanlah struktur khusus yang dimana biasa disebut dengan sendi. Sendi ini dapat membantu mempermudah pergerakan tubuh kita. Nah, sendi yang terdapat pada tubuh manusia yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat beberapa hubungan antar tulang. Terdapat 3 jenis, yaitu sinartrosis, kemudian ada diatrosis, lalu ada amfiartosis. Nah, untuk sinartrosis ini biasa disebut dengan sendi mati, yang dimana merupakan suatu hubungan antar tulang yang tidak dapat bergerak sama sekali, dan strukturnya itu terdiri dari fibrosa. Lalu ada amfiartosis. Amfiartosis ini biasa disebut dengan sendi kaku, yaitu merupakan hubungan antar tulang yang dapat bergerak secara terbatas. Artikulasi dari sendi ini dihubungkan dengan kartilago. Lalu selanjutnya ada diartosis. Diartosis ini biasa disebut dengan sendi hidup, mana merupakan hubungan antar tulang yang dapat bergerak bebas. Terdapat beberapa sendi, ada sendi putar. Sendi putar ini terdapat di bagian leher. Lalu kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini terdapat pada siku bagian tangan. Lalu kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat pada pergelangan tangan. Kemudian ada sendi geser. Sendi geser ini terdapat pada bagian pergelangan kaki, dekat dengan tumit bagian kaki. Lalu kemudian ada sendi gulung. Sendi gulung ini juga terdapat di bagian pergelangan tangan. Lalu selanjutnya ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini terdapat pada bagian pinggang, terletak antara bagian paha dan juga pinggang.